Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Ramadhani dengan NIM 1830 10 50 30, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori permainan. Pendahuluan, dalam dunia bisnis yang kompetitif, kita tidak terlepas dari adanya persaingan dengan kompetitor. Perusahaan melakukan perhitungan guna mengetahui apa yang akan dilakukan oleh saingan mereka, maka perencanaan akan lebih mudah dan efektif. Contohnya saja dalam upaya perebutan pasar. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari itu ada 3. Yang pertama, pemain jumlah 0. Yang kedua, strategi murni. Dan yang terakhir ada strategi campuran. Kita masuk pada materi yang pertama, pemain jumlah 0. Pemain jumlah 0 adalah model konflik yang paling umum dalam dunia bisnis. Permainan ini dimainkan oleh 2 individu, 2 kelompok, ataupun 2 organisasi yang secara langsung mempunyai kepentingan yang langsung berhadapan. Disebut permainan jumlah 0 karena keuntungan seorang pemain akan sama dengan kerugian seorang lainnya, sehingga jumlah total keuntungan dan kerugiannya adalah 0. Unsur umum teori permainan jumlah 0. Kawan-kawan, tabel ini merupakan tabel payoff atau matrik payoff. Kemudian, pemain A dan pemain B ini disebut dengan individu atau kelompok yang sedang bersaing. Sedangkan A1, A2, B1, B2, dan B3 disebut sebagai strategi yang digunakan oleh masing-masing pemain untuk dapat menang dalam permainan bisnis ini. Kemudian, tabel ini merupakan hasil dari strategi yang digunakan, baik berupa angka, persentase, ataupun mata uang. Selanjutnya, nilai positif pada tabel-tabel hasil strategi ini menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan juga kerugian bagi pemain kolam. Secara umum, tabel ini merupakan tabel strategi murni karena nanti keuntungan dari pemain A akan sama dengan kerugian yang dialami oleh pemain B, dan ini merupakan tabel yang optimal. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang strategi murni. Strategi murni dalam permainan bisnis ini, strategi murni pemain baris atau maximum player mengidentifikasikan strategi optimalnya melalui kriteria maksimum, sedangkan pemain kolom menggunakan kriteria minimum untuk mengidentifikasi strategi optimalnya. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Soal yang pertama ini kita sudah diberikan matrik payoff-nya dengan pemain A memiliki 2 strategi, pemain B memiliki 3 strategi. Langkah penyelesaian yang pertama, kita harus menyusun matrik payoff-nya, sedangkan pada soal kita sudah disusun matriknya secara tersendiri. Kita checklist pada poin pertama. Langkah kedua, kita mencari nilai segi poin. Caranya, untuk pemain A, strategi yang digunakan pertama itu ada 80, min 40, dan min 85. Pada baris ini dinamakan dengan minimum baris. Jadi, pada baris A1 kita mencari nilai yang terkecil. Nilai terkecilnya adalah min 85. Begitu juga dengan baris yang kedua, kita mencari minimum barisnya. Nilai terkecil adalah min 35. Sedangkan untuk pemain B yang memiliki 3 strategi, kita akan mencari maksimum kolom. Kalau maksimum, kita mencari nilai terbesar,
nilai terbesar dari B1 adalah 80, nilai terbesar dari B2 adalah min 35, dan nilai terbesar dari B3 adalah 30. Untuk mencari nilai skill point ini, pada minimum baris kita pilih angka yang paling besar, yaitu min 35. Dan pada maksimum kolom, kita mencari angka paling terkecil, yaitu min 35. Maksud di sini adalah pada strategi murni kita harus menjadikan atau mengoptimalkan keuntungan pada pemain baris, begitu juga dengan kerugian pada pemain kolom. Sedangkan pada pemain baris kita harus mencari keuntungan yang terbesar, dan pada pemain kolom kita harus memilih kerugian yang paling kecil. Sehingga di sini didapatkan minimum barisnya adalah min 35 dan maksimum kolomnya adalah min 35. Di sini sama-sama kita ketahui bahwa min 35 ini sama dengan min 35 pada maksimum kolom. Jadi, dari data di atas terlihat bahwa maksimum sama dengan minimax. Artinya, yang dikorbankan pemain A sama dengan yang dikorbankan pemain B. Jadi, pada contoh soal ini, kerugian dan keuntungan dari pemain A dan B ini adalah optimal. Kita masuk pada materi yang ketiga mengenai strategi campuran. Strategi campuran adalah strategi yang digunakan bila nilai minimax tidak sama dengan nilai maksimum. Pemecahan masalah atau penyelesaian permainan dengan strategi campuran ini dapat dilakukan dengan 4 metode. Metode yang pertama adalah metode grafik, metode yang kedua adalah metode analisis, metode yang ketiga adalah metode aljabar matriks, dan metode yang terakhir adalah metode linear programming. Kita masuk pada contoh soal. Soal ini merupakan tabel dari strategi campuran, yang mana pada soal tidak dapat kita ketahui secara langsung maksimum baris dan juga minimum kolomnya. Maka pada contoh soal ini saya menggunakan strategi linear program. Satu ini mewakili 30 dan 60 pada A1, X2 ini mewakili 50 dan 20 pada A2, Y1 mewakili 30 dan 50 pada BD, Y2 mewakili 60 dan 20 pada BF. Cara penyelesaiannya adalah untuk pemain baris kita selesaikan dengan linear program. 30x1 ditambah 50x2 sama dengan 60x1 ditambah 20x2. Di sini x1 ditambah x2 tidak bisa kita selesaikan, bukan? Maka kita harus menyamakan variabelnya. 30x1 dikurang 60x1 sama dengan 20x2 dikurang 50x2. Kita dapatkan hasil min 30x1 sama dengan min 30x2. Kita sama dengan 0. 30x1 dikurang 30x2 sama dengan 0. 30x1 dikurang 30. Kenapa x2 ini 1 dikurang x1? Karena nilai dari x1 ditambah x2 adalah 1. Dan nilai dari Y1 ditambah Y2 juga 1. Kita selesaikan 30x1 dikurang 30 ditambah plus 30x1 sama dengan 0. Dan hasil dari x1 adalah 1/2. Jadi, setengah dikali 30 ditambah setengah dikali 50 sama dengan 40. Lanjut untuk pemain kolom. 30 Y1 ditambah 60 Y2 sama dengan 50 Y1 ditambah 20 Y2.
Kita samakan variabelnya juga dan dapat hasil min 20Y1 sama dengan min 40Y2. Kita sama dengankan dengan 0. 20Y1 dikurang 40Y2 sama dengan 0. Seperti tadi, jumlah Y1 tambah Y2 adalah 1, jadi 20Y1 dikurang 40 dikali 1 dikurang Y1 sama dengan 0. 20Y1 dikurang 40 ditambah 40Y1 dikurang 0 dan hasil Y1-nya adalah 2/3. Jadi 2/3 dari 30 ditambah 1/3 dari 60 sama dengan 40. Kenapa di sini 1/3? Karena Y1 ditambah Y2 sama dengan 1, Y2 sama dengan 1 dikurang Y1, dapat hasilnya 1/3. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai minimum baris dan juga maksimum kolomnya sama, yaitu bernilai 40, dan dapat kita simpulkan bahwa telah optimal pemain A dan pemain B ini jika menggunakan dua strategi dan B juga menggunakan dua strategi, dengan keuntungan pemain A sama dengan kerugian yang dialami pemain B, yaitu sebesar 40. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.